Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Vera Puji Lestari dengan NPM C1C021053 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang recording proses, di mana dalam akuntansi terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua proses pencatatan atau recording proses, dan yang ketiga pelaporan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas akuntansi yang kedua yaitu recording proses atau proses pencatatan. Recording proses atau biasa disebut tahap pencatatan terdiri dari yang pertama tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal, di mana pengertian dari jurnal itu sendiri adalah catatan akuntansi yang pertama kali dibuat oleh perusahaan. Jurnal ini akan mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan tanggal kejadiannya. Jurnal ini terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus biasanya digunakan untuk perusahaan dagang. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang karena transaksinya yang cenderung berulang. Dan jika menggunakan jurnal umum untuk perusahaan dagang, itu dianggap kurang efektif. Nah, jurnal sendiri terbagi menjadi 3 kolom jika penjurnalan dilakukan secara manual. Pada jurnal umum, kolom jurnalnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan yang diisi oleh nama akun, kemudian kolom referensi yang diisi oleh nomor akun, dan kemudian yaitu kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan jurnal khusus terdiri dari yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Selanjutnya yaitu tahapan posting ke buku besar. Proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing dinamakan proses pengklasifikasian atau sering disebut dengan posting. Kemudian yang ketiga dari proses pencatatan adalah tahap pengiktisaran, yaitu pada setiap akhir periode akan menghitung saldo dari setiap akun-akun. Kemudian disusun dalam sebuah daftar yang dinamakan neraca saldo. Neraca saldo sendiri adalah daftar akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Ada yang debit dan ada yang kredit. Nantinya saldo debit dan kredit dalam neraca saldo harus seimbang atau balance. Nah, akun. Nah, penjelasan akun sendiri adalah tempat mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok utama akun, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Dan nantinya akan terbagi lagi menjadi subkelompok. Dan setiap subkelompok akan memiliki satu akun atau akun-akun yang individual tersendiri. Jika terjadi transaksi yang terjadi pada kedua akun dari sisi yang sama, maka satu akun bertambah dan satu akun lagi berkurang. Jika menggunakan daftar akun, misal akun mesin cetak itu ada, maka boleh dicatat. Tetapi jika suatu perusahaan tidak memiliki daftar mesin cetak, maka akun yang paling dekat dengan mesin cetak tersebut adalah akun equipment atau akun peralatan. Jika menggunakan akun perlengkapan, maka itu salah. Karena mesin tidak habis untuk dipakai, maka mesin cetak atau akun peralatan bagian dari aset tidak lancar. Karena memberikan manfaat pada perusahaan lebih dari 1 tahun. Satu akun lagi adalah akun kas. Setiap terjadi transaksi pasti melibatkan 2 akun. Bentuk paling sederhana dari akun adalah
seperti huruf T atau dikenal dengan sebutan account T. Jadi, setiap akun mempunyai dua sisi. Ada sisi kiri disebut dengan sisi debit dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Pada setiap akhir periode, akun-akun ini akan dihitung berapa saldonya dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit. Contohnya, jika akun kas jumlah sisi debit 100.000 dan jumlah sisi kredit 80.000, maka akun kas bersaldo debit sebesar 20.000. Kemudian yaitu penjelasan tentang sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan menjadi suatu acuan dalam proses pencatatan. Karena setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan dua akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kreditnya harus sama. Nah, kemudian yaitu penjelasan tentang aturan debit kredit. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan terbentuk dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kredit disebut dengan debit dan sisi kanan disebut dengan kredit, yang berarti aset berada pada sisi kiri dan liabilitas plus ekuitas berada pada posisi kanan. Aset berada pada sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo nomor debit. Karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal kredit, yaitu akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tidak tertagih, karena mereka akun kontra atau akun pengurangan. Akun kelompok liabilitas dan ekuitas berada pada sisi kanan, sehingga saldo normal dari semua akun kelompok liabilitas adalah kredit dan akun kelompok ekuitas sebagian besar memiliki saldo normal kredit, kecuali akun dividen dan akun treasury share yang bersaldo normal debit. Nah, penjelasan dari saldo normal sendiri yaitu akun yang bisa bersaldo debit atau bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan. Artinya, jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada posisi yang sama pada saldo normal. Jika terjadi pencatatan yang mengakibatkan saldo berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Kesimpulannya, jika kas kita bertambah, maka dicatat pada posisi debit, namun jika kas kita berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Tetapi jika kas bersaldo normal kredit, maka pencatatan dilakukan sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba, rugi, dan dividen? Perlu diingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba. Karena modal saham dan retained earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo ekuitas, yaitu kredit.
Modal saham hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi sehubungan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar atau saham treasury. Nah, pendapatan yang semakin besar akan diperoleh perusahaan atau yang diperoleh oleh perusahaan akan menjadikan perusahaan memperoleh laba yang pada akhirnya akan meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga pendapatan memiliki saldo normal yang sama dengan ekuitas, yaitu kredit. Sedangkan beban sebagai pengurang pendapatan memiliki saldo normal debit. Setelah mencatat transaksi dalam jurnal, langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Setiap akun memiliki buku besarnya sendiri. Contohnya akun kas. Akun kas memiliki buku besar kas dan akun piutang memiliki buku besar piutang. Beberapa akun seperti piutang dan utang memiliki buku besar pembantu seperti buku pembantu piutang yang mencatat detail piutang per pelanggan. Nah, selanjutnya itu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar setiap akun beserta saldonya masing-masing. Total debit dan total kredit sama. Belum tentu benar karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ada transaksi yang tidak terjurnal. Kemudian yang kedua, suatu transaksi telah dijurnal namun tidak diposting ke buku besar. Yang ketiga, ada transaksi yang terposting 2 kali. Kemudian yang keempat, transaksi telah dijurnal namun akun yang digunakan salah. Kemudian kesalahan dalam perhitungan, misalnya pada jumlahnya. Nah, bentuk neraca saldo. Bentuk neraca saldo yaitu ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Selanjutnya itu penjelasan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi. Berdasarkan bukti transaksi akan dicatat pertama kali dalam jurnal. Selanjutnya, informasi dari jurnal akan diposting ke buku besar. Selanjutnya yaitu menjumlah saldo akhir periode dari masing-masing akun dan menyusunnya dalam neraca saldo. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian karena beberapa akun dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian diposting ke dalam buku besar lagi, yaitu buku besar, dan dijumlahkan lagi saldo akun-akun. Kemudian susun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, buat jurnal penutup untuk menutup akun-akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen. Kemudian posting lagi ke dalam buku besar dan hitung lagi saldo akun-akun dan susun neraca saldo setelah penutupan. Saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Oke, mungkin itulah penjelasan dari saya tentang recording proses. Semoga bisa dimengerti dan mudah dipahami. Sekian dari saya, jika banyak salah dalam pengucapan atau penjelasan mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini.
dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.